Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anhar SPD ingin menggali bagaimana kesan Ibu terhadap pelaksanaan komunitas belajar dalam jaringan komunitas belajar yang ada di SMKN 1 Keruak. Bella, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku guru normatif di SMK Negeri 1 Keruak atas nama Bu Johariah SPD ya di SMK Negeri 1 Keruak. Kebetulan saya memegang Bapel Bahasa Indonesia, jadi pernyataan saya tentang kegiatan komunitas belajar ini adalah sangat positif sekali yang kita kembangkan di seluruh siswa kita di SMK N1 Keruak dan umumnya jajarannya semua di SMK N1 Keruak ini. Nah, apa yang dilaksanakan oleh Pak Ana hari ini adalah suatu tantangan yang perlu kita gali dan terus kita gali, ya, kaitannya dengan terutama selaku penggerak komunitas belajar ini sangat kita butuhkan di dalam pembelajaran peserta didik kita di sini. Karena apa? Karena terutama dalam pendisiplinan KBM dalam belajar itu perlu kita pupuk di sini, karena disinilah tempatnya peningkatan profesionalisme kita selaku guru, termasuk guru penggerak yang dilakukan oleh saudara kita ini Anhar SPD. Saya selaku guru Mapel sangat berterima kasih ada kerjasama yang bagus kaitannya dengan bagaimana kita membentuk anak didik kita menjadi anak didik yang benar-benar kompeten dalam bidang yang kita berikan kepada anak itu, terutama dalam pelaksanaannya. Jadi bukan hanya sekadar kita sebagai teori aja menyampaikan, tetapi harus kita aplikasikan supaya apa? Supaya berkesinambungan ilmu yang disampaikan. Di sini di dalam ada jangkar. Ini ada jangkar ini artinya dalam jaringan komunitas belajar. Tentu kalau kita sudah berbicara tentang komunitas, semua lini akan kita perbaiki ini dari sisi positifnya. Nah, kita hilangkan sisi negatifnya, terutama kepada anak-anak kita di sini, ya, baik dalam kita berbahasa, baik dalam kita bertingkah laku. Tentu sangat-sangat sekali ini penting ya yang kita lakukan kepada anak kita di sini. Nah, di sini ada peningkatan profesional seorang pendidik ini di sini adalah bagaimana kita membangun kolaborasi dan komunikasi dan hasil belajar siswa yang selama ini kita laksanakan sebagai insan pendidik. Ya, bagaimana kita tularkan ilmu itu yang positif kepada anak-anak, begitu juga kita selaku pendidik harus kita menjaga ilmu yang kita sudah miliki itu. Jangan sampai kita kendor. Ya, panas, ya, istilah bahasanya panas-panas ayam katanya ya dalam istilahnya. Jadi harus kita tetap ya konsisten kita memberikan pemahaman kepada anak, terutama dalam berbahasa yang tidak benar. Dimanapun kita dengar anak-anak, selama kita bisa mengawasi di lingkungan SMK ini, harus kita berikan pembinaan terhadap bahasa-bahasa yang santun, terutama baik kepada bapak gurunya, baik antar temannya mereka masing-masing, atau semuanya pada orang baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ini kalau menurut saya kaitannya dengan komunitas belajar, harus kita saling bekerja sama ini dalam hal segala lininya gitu ya. Yang kedua yaitu sebagai wadah memperluas wawasan tentang isu pendidikan yang kekinian menuju Indonesia Emas. Kalau saya berbicara tentang memperluas wawasan tentang Indonesia Emas, tentu di sini kita mampu mengaplikasikan sebagai sampel, sebagai contoh kita selaku pendidik di sini ya, istilahnya jangan sampai salah kita sampaikan, salah kita lakukan gitu. Supaya apa? Supaya anak tidak salah mencontohi kita gitu, di dalam memberikan ilmu pengetahuan di sekolah kita ini. Jadi kekinian ini dalam artian masa-masa zaman now ya, mungkin bisa dikatakan dengan zaman now sekarang. Jadi bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita membackup anak kita supaya mereka tidak terlalu jauh terpengaruh dalam hal-hal yang negatif, terutama dalam penggunaan HP. Nah, ini perlu kita kontrol.
terutama dalam penggunaan HP. Jadi ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh peserta didik dari aturan sekolah yang dibuat tentunya dalam visi misi sekolah kita. Supaya apa? Supaya kita berjalan dalam aturan yang sudah ditentukan oleh sekolah, dan kita semua akan mengaplikasikannya dengan baik, dengan ikhlas, dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, sehingga anak-anak kita ketika kita sampaikan itu dan kita juga selaku guru yang menyampaikan melakukannya, maka anak-anak kita ini kita didik untuk bisa berdiri di atas kakinya sendiri, terutama dalam bersikap, terutama dalam bertutur sapa, terutama dalam disiplin, dalam KBM. Ini semuanya akan terbentuk dengan sendirinya ketika anak kita itu kita sudah memberikan pemahaman-pemahaman mendasar tentang pentingnya komunitas belajar yang komunikatif dan efisien mungkin. Mungkin untuk menuju ke Indonesia Emas di 2045. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan komunitas belajar. Luar biasa, ini adalah pernyataan saya selaku guru mapel normatif di sini bahasa Indonesia kepada Pak Anhar SPD yang telah melaksanakan kegiatannya sebagai penggerak komunitas jangkar ini. Semoga apa yang dilakukan oleh saudara kita ini Pak Anhar SPD bisa membangkitkan, bisa menggairahkan, bisa menyenangkan, ya, bisa menularkan ke depan untuk 2000 tahun ke depan buat anak-anak kita ini berkesinambungan ilmunya yang disampaikan, yang dilakukan oleh kita semua, khususnya para anak didik kita dan semua kita Satuan SMK Negeri 1 Purwak. Bersatu kita bisa, bersatu kita kuat dalam segala hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktu dan tempatnya yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Iti Saumul Hanif selaku guru APHPI, singkatan dari Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan di SMKN 1 Keruang. Di sini saya akan memberikan pernyataan tentang kegiatan komunitas belajar yang dilaksanakan oleh Pak Anhar SPD, di mana Pak Anhar ini adalah selaku guru penggerak komunitas Jangkar atau singkatan dari jaringan komunitas belajar di SMKN 1 Keruang. Dampaknya apa saja? Dampaknya di sini sangat luar biasa, seperti sebagai wadah peningkatan profesionalisme sebagai seorang pendidik, dan tentunya akan sangat berpengaruh kepada peserta didik yang ada di SMKN 1 Keruang. Kemudian poin-poinnya di sini ada 2 poin yang saya akan berikan. Yang pertama yaitu adalah sarana membangun kolaborasi dan komunikasi dengan rekan sejawat untuk peningkatan kompetensi dan hasil belajar siswa. Kemudian setelah itu poin yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu adalah sebagai wadah memperluas wawasan, memperluas ilmu, memperluas pembelajaran tentang isu pendidikan yang kekinian, di mana pembelajaran yang kekinian tentunya sangat berkembang, teknologi semakin berkembang, zaman semakin berkembang, semakin ke sini tentunya sangat kita perhatikan tenteknologi itu sudah sangat berkembang dan tidak ketinggalan zaman. Tentunya semua itu kita lakukan untuk meninjau Indonesia Emas 2045. Mungkin sekian dari saya. Atas kesempatan dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.